Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dalam kesempatan ini Allah perkenankan kita bertatap muka walaupun secara virtual ya. Mudah-mudahan semua teman-teman saat ini dalam keadaan sehat walafiat, tenang, tentram, ya, santai namun serius dan siap menerima materi perkuliahan dari Ibu ya. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan juga kepada uswatun hasanah kita, Nabi besar kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarganya, sahabatnya, serta ikutnya sampai yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin ya. Dalam kesempatan ini, di video pembelajaran ini, insya Allah Ibu akan menjelaskan mengenai akuntansi perusahaan industri ya. Mulai dari definisi apa itu perusahaan industri, kegiatan utamanya apa saja sih, kemudian persediaan yang ada di perusahaan industri apa saja ya, kemudian biaya-biaya yang biasanya terdapat di perusahaan industri, pembuatan AJP neraca lajur sampai ujung-ujungnya yaitu kita membuat yang namanya laporan keuangan untuk perusahaan industri ya. Baik, mohon disimak baik-baik teman-teman. Harapannya materi ini bukan hanya sekedar materi video pembelajaran, tapi juga sambil kalian pahami sungguh-sungguh ya sebagai persiapan untuk ujian akhir semester di awal bulan Juni mendatang ya. Mohon diperhatikan ya teman-teman ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ibu akan share screen ya. Ya, teman-teman sudah melihat ini tampilan untuk pertemuan ke-12. Jadi pertemuan ke-12, pertemuan ke-13, pertemuan ke-14 itu adalah terkait dengan akuntansi perusahaan industri ya. Hanya beda di subbabnya saja. Baik. Nah, di pertemuan ke-12 ini dijelaskan mengenai definisi daripada perusahaan industri. Jadi perusahaan industri ini perusahaan apa sih? Ternyata perusahaan industri ini adalah perusahaan yang kegiatan utamanya adalah mengolah bahan baku menjadi barang jadi yang siap diolah, yang siap dijual, maaf, yang siap dijual. Jadi kegiatan utamanya di sini kalau perusahaan industri ada yang namanya kegiatan produksi. Kegiatan produksi adalah mengolah bahan baku menjadi barang setengah jadi, ya, sampai barang jadi yang siap untuk dijual. Itu adalah aktivitas dari perusahaan industri. Nah, kalau kita kemarin bicara mengenai akuntansi perusahaan dagang, kalau di perusahaan dagang kita kenal ada persediaan yang kita sebut dengan persediaan barang dagang. Ya, tapi kalau di perusahaan industri di sini persediaannya tidak hanya satu, tapi ada 3 jenis persediaan. Yang pertama adalah persediaan bahan baku, ya, atau raw materials inventory, ya, yaitu persediaan yang sampai dengan tanggal neraca 31 Desember belum digunakan dalam proses produksi. Jadi ini masih bahan mentah ya, belum diapa-apain. Ini adalah persediaan bahan baku. Yang kedua adalah persediaan barang dalam proses atau work in process, yaitu persediaan yang sampai dengan tanggal neraca ini adalah 31 Desember ya, sudah digunakan dalam proses produksi tapi belum menjadi barang jadi ya. Oke, sebentar. Ya, belum jadi barang jadi yang siap untuk dijual. Maaf ya, Ibu lanjutkan di sini. Nah, jadi barang dalam proses ini boleh dikatakan sebagai barang yang setengah jadi ya, barang yang masih setengah jadi. Kemudian yang ketiga adalah persediaan barang jadi atau finished goods inventory, yaitu persediaan yang sampai dengan tanggal neraca 31 Desember sudah digunakan dalam proses produksi dan siap untuk dijual. Ya, jadi ada 3 persediaan dalam perusahaan manufaktur. Pertama adalah persediaan bahan baku. Jadi persediaan bahan baku itu adalah persediaan yang intinya masih bahan mentah ya, sebagai bahan untuk diolah, diproduksi ya menjadi nanti barang jadi. Kemudian ada barang setengah jadi atau kita sebut dengan barang dalam proses atau bahasa Inggrisnya work in process ya. Kemudian yang ketiga adalah persediaan barang jadi. Jadi persediaan barang jadi ini adalah persediaan yang siap untuk dijual ya, seperti itu. Nah,
Di dalam akuntansi perusahaan industri, ada biaya-biaya yang kita kenal dengan biaya produksi. Karena aktivitas utamanya adalah produksi, yaitu mengolah bahan baku menjadi barang jadi, di mana dalam kegiatan produksi itu akan timbul biaya-biaya. Ya. Biaya produksi itu apa saja sih? Ya, silahkan kalian pahami, diperhatikan ini. Yang pertama adalah biaya bahan baku atau raw materials. Ya. Biaya bahan baku adalah biaya bahan yang secara langsung terdapat di dalam proses produksi atau biaya bahan yang secara langsung dapat diidentifikasikan dengan produk jadinya, ya. Contohnya adalah biaya bahan baku kayu untuk industri mebel. Jadi biaya bahan baku ini adalah biaya yang memang dikeluarkan oleh perusahaan ya untuk produksi, di mana bahan ini bahan yang memang secara langsung ya digunakan sebagai bahan produksi. Jadi kalau di sini contohnya adalah kayu, ya ini adalah kayu ini sebagai bahan utama atau bahan yang secara langsung untuk pembuatan mebel ya. Jadi ini di sini timbul biayanya yang kita sebut dengan biaya bahan baku. Tergantung misalkan kalau di sini kan ada industri mebel ya, mungkin kalian bisa kasih contoh yang lain. Misalkan kita membuat industri apa gitu ya, nanti biaya bahan bakunya apa yang misalkan dapat secara langsung timbul dalam proses produksi ya. Kemudian yang kedua adalah biaya tenaga kerja langsung atau BTKL singkatannya, atau bahasa Inggrisnya adalah direct labor, yaitu biaya tenaga kerja yang terlibat secara langsung di dalam proses produksi, atau biaya tenaga kerja yang secara langsung dapat diidentifikasikan dengan produk jadinya. Ya, di sini adalah contohnya gaji buruh. Ya, jadi di sini tenaga kerja itu ada dua sebetulnya. Ada tenaga kerja langsung, ada tenaga kerja tidak langsung. Tapi yang dimaksudkan di sini adalah tenaga kerja langsung. Tenaga kerja langsung di sini adalah tenaga kerja yang terlibat langsung dalam proses produksi, ya. Siapa yang terlibat langsung dalam proses produksi? Yang terlibat langsung dalam proses produksi biasanya adalah para tenaga kerja atau buruh gitu ya. Nah, biaya untuk menggaji buruh tersebut yang kita sebut dengan biaya gaji buruh. Nah, biaya gaji buruh ini merupakan biaya tenaga kerja langsung ya. Kemudian ada biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik nama lainnya juga disebut pabrikase atau overhead cost ya. Yaitu biaya produksi selain biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Jadi kalau ada apa yang dimaksud dengan biaya overhead pabrik? Jadi biaya overhead pabrik itu adalah biaya selain biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung ya. Jadi kalau biaya overhead pabrik ini meliputi apa saja ya? Biaya overhead pabrik di sini yang pertama adalah biaya bahan baku tidak langsung, ya, atau yang kita sebut dengan biaya bahan penolong, ya, atau indirect materials. Perlu kalian ketahui tadi di awal kita sudah bahas mengenai biaya bahan baku. Biaya bahan baku di sini adalah biaya bahan baku langsung. Jadi biaya bahan baku yang secara langsung ya terdapat dalam proses produksi. Yang tadi seperti misalnya kita mau bikin mebel, bahan baku utamanya apa sih? Bahan baku utamanya adalah kayu. Ya, berarti timbul biaya bahan baku untuk pembelian kayu ya. Tapi kalau di sini untuk overhead pabrik, yang masuk overhead pabrik di sini adalah biaya bahan baku tidak langsung. Jadi bahan baku yang memang secara ini dalam pemakaiannya atau dalam produksinya dia tidak secara langsung ya apa istilahnya sebagai barang utama atau bahan utama gitu loh. Tapi kalau nggak ada bahan langsung ini juga kayaknya kurang sempurna gitu. Maka di sini dikatakan sebagai biaya bahan penolong gitu loh. Nah, biaya bahan penolong ini misalkan seperti apa? Seperti paku. Misalnya kalau kita lagi bikin mebel kan juga pakai paku. Nah, itu disebut dengan biaya bahan penolong atau lem ya dan lain sebagainya ya, seperti itu. Nah, selain biaya bahan baku tidak langsung, ada juga biaya tenaga kerja tidak langsung. Kalau tadi di sini ada biaya tenaga kerja langsung, ya. Namun untuk overhead pabrik
ada biaya tenaga kerja tidak langsung, ini masuk overhead pabrik ya. Nanti kalau misalkan dalam ujian ada pertanyaan, untuk biaya tenaga kerja tidak langsung masuk dalam kategori biaya A. Misalkan biaya administrasi, B biaya penjualan, C biaya overhead pabrik, D biaya tenaga kerja langsung gitu ya. Silahkan kalian jawab untuk biaya tenaga kerja tidak langsung, ini masuk ke dalam biaya overhead pabrik. Jadi biaya overhead pabrik ini khususnya untuk biaya tenaga kerja tidak langsung, di sini dicontohkan adalah biaya gaji supervisor atau mandor ya. Karena kenapa? Jadi biasanya supervisor atau mandor ini dia nggak terlibat langsung untuk pembuatan produk ya, hanya untuk mensupervisi saja ya. Jadi dia tidak terlibat langsung di dalam pembuatan produk. Makanya dikatakan gajinya ini termasuk sebagai biaya tenaga kerja tidak langsung. Kalau tenaga kerja langsung tadi gajinya siapa? Gajinya buruh yang atau tenaga kerja yang memang terlibat langsung dalam produksi ya. Kemudian ada berikutnya yang ketiga adalah semua biaya produksi. Semua biaya produksi selain biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung yang menggunakan istilah pabrik. Jadi kalau ada dalam akunnya gitu ya, di belakangnya pakai pabrik gitu ya. Dan biasanya itu akan dikategorikan sebagai biaya overhead. Ya, contohnya ada biaya listrik pabrik, ada biaya gaji pabrik, ada biaya depresiasi pabrik. Kenapa sih harus diidentifikasi pabrik seperti ini? Ini sebetulnya identifikasi bahwa ini digunakan untuk proses produksi, ya. Nah, karena kan biaya listrik sebetulnya di office pun ada biaya listrik, ya. Tapi ini harus dispesifikasi pakai pabrik untuk menyatakan bahwa biaya listrik ini dipakai untuk produksi. Biaya gaji juga demikian, ini dipakai untuk membiayai produksi, depresiasi dan lain sebagainya. Ya, nah ini adalah biaya-biaya produksi. Ada biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, ya, dan biaya overhead pabrik. Di mana biaya overhead pabrik ini adalah biaya produksi selain bahan baku dan tenaga kerja langsung. Biaya overhead pabrik ini ya terdiri dari biaya bahan baku tidak langsung, kemudian ada biaya tenaga kerja tidak langsung, ya, dan juga semua biaya-biaya produksi yang menggunakan istilah pabrik, ya. Oke. Nah, ini tolong diperhatikan teman-teman untuk rumusan-rumusan ini. Nah, biasanya nanti kita akan pakai ini di dalam penyusunan laporan laba rugi ya. Tapi dalam ujian ini sering sekali keluar ya, tolong dipahami ya teman-teman. Ya, di pertama di sini adalah rumus biaya pabrik ya. Di sini biaya pabrik adalah biaya bahan baku ditambah dengan biaya tenaga kerja langsung ditambah biaya overhead ya. Ini adalah biaya pabrik. Kalau biaya produksi dikatakan di dalam slide ini adalah biaya pabrik. Biaya produksi adalah biaya pabrik ya, plus persediaan barang dagang awal. Maaf, bukan persediaan barang dagang awal, persediaan barang dalam proses awal ya. Atau jika dijabarkan untuk biaya pabriknya di sini adalah biaya produksi sama dengan biaya bahan baku plus biaya tenaga kerja langsung plus biaya overhead pabrik ya, plus persediaan barang dalam proses awal ya. Ini adalah biaya produksi ya. Ada beberapa buku yang mengatakan bahwa biaya produksi adalah biaya bahan baku plus biaya tenaga kerja langsung sama biaya BOP. Itu biasanya di buku akuntansi biaya. Nah, tapi di dalam pembahasan ini, dalam slide ini, biaya bahan baku tenaga kerja langsung sudah BOP dikatakan sebagai biaya pabrik ya. Nanti teman-teman tolong ikutin saja slide yang ini ya, di mana biaya pabrik ini adalah BBB plus BTKL plus BOP. Sedangkan untuk biaya produksi sendiri di sini adalah biaya pabrik plus persediaan barang dalam proses awal ya. Mohon diperhatikan. Nah, bagaimana cara mencari harga pokok produksi? Harga pokok produksi ya. Harga pokok produksi di sini adalah biaya produksi ya dikurangi persediaan barang dalam proses akhir. Ya.
Atau kalau kita mau menjabarkan untuk biaya produksi ini adalah biaya produksi ya, di sini nih kita dijabarkan ya di bawah ini ya, BBBB, biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik, plus persediaan barang dalam proses awal. Dikurangi persediaan barang dalam proses akhir ya. Nanti tahapannya kalian nggak boleh misalkan ini ya perhitungannya harus ini dulu ya, BBB, BTKL plus BOP dulu ya. Baru kemudian ditambahkan dengan persediaan barang dalam proses awal, baru kemudian hasilnya dikurangkan dengan persediaan barang dalam proses akhir. Jadi nggak boleh persediaan barang dagang awal dulu dikurangi ini, baru nanti tambah ini, nggak bisa ya. Jadi memang di sini ada tanda kurung kurawal mendandakan ini dulu yang harus diselesaikan, baru nanti hasilnya dikurangkan dengan persediaan barang dalam proses akhir ya. Nah, kemudian di sini ada HPP ya. Tolong teman-teman di sini juga ada HPP ya. Tapi tolong dilihat kalau di sini adalah HPP di sini adalah harga pokok produksi. Kalau di sini adalah harga pokok penjualan. Kenapa kok bisa tahu ini harga pokok penjualan? Karena kalau kita sudah bicara mengenai BJ ini biaya barang jadi ya teman-teman. Kalau bicara mengenai barang jadi berarti terkait dengan penjualan. Nah, rumus daripada harga pokok penjualan adalah persediaan barang jadi awal plus harga pokok produksi ya, ini harga pokok produksi ya, dikurangi persediaan barang jadi akhir ya. Nah, nanti tolong teman-teman benar-benar diperhatikan kalau misalkan dalam soal UAS ya, HPP yang di sini itu yang dimaksudkan adalah HPP produksi atau harga pokok penjualan ya. Jadi tolong diperhatikan. Kalau harga pokok penjualan persediaan barang jadi awal plus harga pokok produksi dikurangi persediaan barang jadi akhir ya. Jadi tolong ya teman-teman diperhatikan rumus-rumus ini, jangan sampai kebalik-balik ya. Sederhana sebetulnya, mungkin di awal bisa dipahami terlebih dahulu dengan bisa juga dengan menghafal, mungkin kalau memang terasa sulit untuk memahaminya silahkan nanti dihafal ya. Baik, itu adalah materi kita di pertemuan kita yang ke-12 ini ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Untuk latihan-latihan soal ini insya Allah nanti akan Ibu sampaikan di akhir pertemuan ya. Mohon dipelajari ya teman-teman untuk pertemuan ke-12 ini. Semoga tidak ada hal-hal yang membingungkan ya. Mudah-mudahan ini bisa dipahami dengan jelas. Namun jika memang dalam penjelasan Ibu di pertemuan ke-12 ini ada yang belum kalian pahami, silahkan nanti ditanyakan ya. Baik, kita akan lanjutkan ke pertemuan kita yang ke-13 ya. Oke, ditunggu ya.